Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Sari dengan NIM 855864342. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas lengkap dengan model 221 pada muatan ilmu pengetahuan alam di kelas 4 dan ilmu pengetahuan sosial di kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah jika baik. Nah, ibu lihat hari ini apakah hadir semuanya anak-anak ibu? Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah semangat anak-anak ibu hari ini untuk memulai pelajaran hari ini? Nah, alangkah baiknya kita akan melakukan ice breaking. Ayo semuanya, bangun, ayo, bangun. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Buka tutup sambil tersenyum. Sudah semangat? Baiklah, kita akan mulai pelajaran hari ini. Sebelumnya ada nggak ya yang ingin bertanya kenapa di satu ruang ini digabung jadi satu, ada kelas 5 dan kelas 4? Jika tidak ada, ibu akan menjelaskannya. Berhubung ibu kelas 5-nya tidak hadir hari ini, maka dari itu anak kelas 5-nya ibu gabung di kelas 4 menjadi satu. Jadi ibu mohon untuk anak-anak ibu semuanya diharapkan tertib dan mengikuti peraturan yang ada di kelas ibu ini. Oke? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami keragaman agama di Indonesia dan menunjukkan sikap toleransi terhadap sesama teman kita. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi organ pernapasan pada manusia dan mampu menjelaskan fungsi-fungsinya. Baiklah, sebelumnya ibu akan menjelaskan materi kepada kelas 4 yaitu tentang keberagaman agama di Indonesia. Nah, siapa yang pernah melihat rumah ibadah yang berbeda di sekitar rumahmu? Kemudian, siapa yang tahu kenapa kita harus bernapas? Iya. Baiklah, untuk kelas 4, mari kita buka bukunya. Buka buku tentang keragaman agama di Indonesia. Untuk kelas 4, mari kita baca sama-sama di dalam hati bukunya tentang keragaman agama di Indonesia. Ibu tinggal dulu, kalian baca dulu dan kalian pahami tentang keragaman agama di Indonesia. Nanti setelah kalian pahami, sudah dibaca, boleh bertanya kepada ibu. Oke, ibu tinggal, ibu akan beralih ke kelas 5. Untuk kelas 5, buka buku kalian, materinya tentang organ pernapasan pada manusia. Kalau manusia itu bernapas dengan apa? Dan kalau ikan, tahu ikan? Ikan itu bernapas dengan apa? Iya, dengan insang. Coba dibuka bukunya. Di situ sistem pernapasan manusia memiliki peran krusial yang menyediakan oksigen yang dibutuhkan tubuh sekaligus mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk sampingan metabolisme. Organ-organ pernapasan bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan proses ini berlangsung dengan baik. Nah, organ pernapasan pada manusia itu terdiri dari apa aja? Yang pertama yaitu ada rongga hidung, yang kedua faring atau tenggorokan, kemudian yang ketiga ada trakea atau batang tenggorokan, kemudian yang keempat ada laring atau pangkal tenggorokan, kemudian yang kelima ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Dan yang terakhir ada pulmo atau paru-paru.
Proses pernapasan manusia yaitu memiliki dua mekanisme. Yang pertama ada pernapasan dada dan yang kedua ada pernapasan perut. Lalu, bagaimana cara keduanya kita lakukan? Yang pertama, pernapasan pada dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot berperan adalah otot-otot sekitar tulang rusuk. Kemudian otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu ada otot tulang rusuk luar dan otot tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki dua untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Jika otot-otot tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dalam dada lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tekanan pada rongga dada sehingga aliran udara akan mendorong luar ke tubuh. Pernapasan perut, pernapasan dada atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot di dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara jadi menjadi kecil karena tekanan udaranya yang rendah. Paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya paru-paru atau proses penghirupan udara. Sedangkan proses expirasi pernapasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma, sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Sebetulnya manusia terlahir secara alamiah bernapas menggunakan diafragma sepenuhnya, sehingga napas yang diambil bisa lebih dalam. Namun, seiring bertambahnya usia, manusia tidak lagi melakukan kebiasaan bernapas menggunakan diafragma ini. Segala sesuatu kegiatan sehari-hari tanpa kita sadari memaksa kita untuk secara bertambah beralih ke pernapasan dada. Ketika dengan diafragma atau bernapas dengan perut akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibandingkan pernapasan dada. Tidak heran bahwa pernapasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah. Organ pernapasan pada manusia yang pertama yaitu ada rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan masuk rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menghendap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi juga untuk menyaring partikel kotor-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu juga ada konka yang memiliki fungsi untuk mengangkat udara dinding yang masuk ke dalam rongga hidung. Kemudian yang kedua ada faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari tenggorokan hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama dari tenggorokan tersebut yaitu menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara atau pita suara. Nah, pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara ini akan bergetar dan menghasilkan suara. Jika seseorang, misal contoh, jika kamu pikri makan sambil bicara, hal itu bisa membahayakan. Kenapa?
karena makanan bisa masuk ke dalam saluran pencernaan yang sedang terbuka. Meski begitu, saraf manusia bisa mengatur supaya menelan, bernapas, dan berbicara tidak di dalam waktu yang bersamaan. Sering nggak kalian mengalami kalau makan sambil bicara atau menggosip nih? Kalian ini sambil makan, tapi ada yang lewat terus kalian ceritain, tiba-tiba tersedak. Nah, itulah yang terjadi. Makanya, lain kali kalau makan itu jangan sambil bicara, oke? Nah, sangat penting bagi kita untuk merawat hidung dan juga tenggorokan sebagai salah satu bagian dari proses pernapasan. Cara merawatnya bagaimana? Nah, bagaimana caranya kita merawat tenggorokan dan hidung? Salah satunya, contoh yang paling pertama yaitu kita makan tak boleh lagi berbicara. Makan tuh tak boleh sambil merepet. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang ketiga ada trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan ada organ yang terbentuk pipa. Tahu pipa? Nah, macam gitulah tenggorokan kita ini. Nah, terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Tenggorokan adalah organ yang terbentuk pipa atau terletak di bagian leher. Tahu bentuk pipa tuh kayak mana? Nah, macam gitulah leher kita ini. Sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia itu memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Batang tenggorokan ada di dalam kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang, yaitu cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru kita dan menjadi saluran kecil yang disebut broncholius. Pada broncholius ada gelembung-gelembung kecil gelembung-gelembung kecil nih yang disebut gelembung-gelembung paru-paru atau alveolus. Kemudian laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu bagian mana? Yang di sini kan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Kalau rawan itu berarti apa? Harus dijaga kan? Ya, harus dijaga. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian paling pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki eptil-eptil berlapis yang cukup tebal dan menahan getaran-getaran suara yang sampai pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai keluar masuknya udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah jantung berdetak yang disusun oleh beberapa tulang rawan. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat kutub, bukan kutub utara dan kutub selatan ya. Ketika manusia sedang menelan makanan, kutub pada pangkal tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernapas. Coba kalian tes bernapas. Itu kalian bernapas atau tidak? Iya, bernapas. Kemudian yang kelima ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakannya hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk tidak teratur. Bentuknya dia tuh berbeda, nggak beratur, paham? Nah, pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang yang disebut kiolus. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang, yaitu cabang sebelah kiri dan cabang sebelah kanan. Kedua cabang itu mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru tersebut dinamakan alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler tersebut, oksigen udara menuju ke dalam darah. Kemudian yang terakhir ada pulmo atau paru-paru. Pernah melihat paru-paru? Pernah lah ya kan, kayak di buku-buku gitu. Ada di buku kita itu. Coba lihat, ada nggak gambar paru-paru? Nah, ada. Penjelasannya juga ada situ. Paru-paru berada di dalam rongga dada di bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma.
Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronchiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan broncholius. Respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya, apakah sudah paham apa yang Ibu jelaskan tentang organ pernapasan pada manusia tersebut? Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu ingin mengasihkan tugas kepada kalian. Tugasnya tugas individu. Sudah jelas? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, kerjakan dengan tertib. Ibu mau lanjut ke kelas 4. Oke? Oke. Udah selesai membacanya, anak-anak Ibu. Nah, coba lihat bukunya. Keragaman di Indonesia itu merupakan hal yang unik yang dimiliki di Indonesia. Hal ini tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Keberagaman suku, bangsa, dan budaya masyarakat Indonesia pun dapat menjadi salah satu aset bangsa selama masih terjaga persatuan, kerukunan, persaudaraan, dan sikap saling menghormati. Nah, tahu nggak apa yang dimaksud dengan keberagaman di Indonesia? Nah, keberagaman di Indonesia adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keberagaman merupakan bagian dari ciri khas bangsa Indonesia. Pada dasarnya, keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat. Perbedaan tersebut tidak hanya sekedar pada gender saja, tetapi juga dalam berbagai bidang. Contoh nyata yang ditemukan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, contohnya apa? Misal, nih, di dalam suatu kelas terdapat anak dan dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Misalnya ada yang beragama Kristen, Katolik, ada yang Islam, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Di sini ada nggak ya yang beragama Kristen? Sayangnya tidak ada. Tapi kalau di kelas lain mungkin ada ya. Nah, kalian itu kalau berteman sama dia, itu sifat yang harus kita jalanin itu kayak mana? Iya, kita harus menghargainya, kita harus sopan terhadap dia walaupun dia beda agama terhadap kita. Suku Jawa, suku Melayu, apakah begitu? Oh iya, tidak boleh. Karena itu apa? Menyudutkan, oh dia agamanya ini, oh sukunya ini, oh tidak boleh. Itu namanya tidak toleransi terhadap sesama teman. Nah, perbedaan kondisi alam. Melihat keragaman letak geografis di Indonesia, pasti akan beragam pula kondisi alamnya. A few moments later. Tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, kita ini memang berbeda, agamanya berbeda, sukunya berbeda, kepercayaannya juga berbeda, tetapi satu tujuan. Nah, sampai di situ penjelasan Ibu. Ada yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Nah, jika sudah paham, tidak ada yang ingin bertanya, Ibu mau memberi tugas kepada kalian. Udah? Nah, anak-anak Ibu semuanya di sini, sudahkah menjalankan sikap toleransi sesama temannya?
Iya, sudah. Nah, di sini dalam kelas ini kan banyak tuh kan yang berbeda-beda suku, tapi tetap rukun, tetap bermain bersama, tetap peduli sama kawannya. Kalau misalnya kawannya tuh dibully, kita membela, kita ngasih tahu, itu hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, sampai sini sudah mengerti? Sudah paham anak-anak ibu? Nah, kalau sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu bersifat individu sendiri, tidak boleh melihat temannya, melihat jawaban temannya. Oke, baik, buka bukunya, ibu akan bacakan soalnya. Oke, nomor 1. A few moments later. Paham? Oke, kalau sudah paham, kerjakan dengan tertib, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh lihat samping kanan kirinya. Oke, mengerti? Oke, silahkan dikerjakan. A few moments later. Ya anak-anak ibu, anak-anak kelas 5, kelas 4, sudah siap tugasnya? Nah, kalau sudah, sini kumpul di depan. Di sini kelas 5, di sini kelas 4. Jangan digabung, nanti susah ibu ngoreksinya, oke? Oke, sudah. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Coba dulu ibu ingin bertanya kepada kalian. Kelas 5, kelas 4 tadi waktu ibu menjelaskan materi kelas 5, kelas 4 mendengarkan kan? Nah, begitu juga kelas 5. Kelas 5 juga mendengarkan kan apa yang ibu sampaikan kepada kelas 4? Iya. Nah, coba ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Apa yang kamu pelajari tentang agama di Indonesia? Nah, apa yang kamu ketahui tentang organ pernapasan pada manusia? Oke, baiklah. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan doa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.